Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Silakan dihidupkan kameranya, yang di kamera. Dua orang yang hidup kamera ya. Magdalena Priani. Mana ada orang ini? Ada nih. Yang Deska Alvila, mana? Ada Pak. Ada Pak. Oke. Ya. Kita mulai lagi sampai selesai. Oke, sudah kumpul kembali kan semuanya ya. Oke. Kita sekarang lanjut ke Rindi ya. Rindi penyaji ya. Maria Sadiana penyangga 1, Rena penyangga 2, dengan moderatornya Aldiva Filando. Silakan Aldiva Filando untuk membawa acara. Silakan. Aldiva Filando. Halo. Halo. Silakan. Pak, Mana? selamat malam. Ya Pak, terima kasih. Ya. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita dapat berkumpul dalam seminar mata kuliah pada malam hari ini melalui Zoom. Baiklah, di sini saya selaku dari moderator akan memulai seminar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pembimbing dan serta kehadiran teman-teman sekalian dalam kesempatan mengikuti seminar mata kuliah pada sore ini. Dalam seminar mata kuliah ini, saudari yang bernama Rindi Astuti, kelas A1 akan mempresentasikan seminar mata kuliah yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Kartu Prabayar Telkomsel pada mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Demi kelancaran acara peserta, teman-teman wajib menonaktifkan suara saat saudara Rindi Astuti melakukan presentasi. Baik, saudara Rindi Astuti, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan presentasi pada malam hari ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rindi Astuti, NIM 1910416873, kelas A1 pagi. Mata kuliah sekarang adalah seminar mata kuliah dosen pembimbing Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya mengangkat judul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Kartu Prabayar Telkomsel pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Baiklah, kita melihat bab 1 pendahuluan latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu menciptakan komunikasi dalam bentuk ponsel. Selain mengembangkan ponsel industri, kartu seluler juga telah berkembang. Jika kartu seluler tidak digunakan sebagai pendukung, maka ponsel tidak digunakan sebagai alat komunikasi. Dengan adanya ponsel ini, tentunya harus mempunyai pendukung berupa kartu seluler. Agar ponsel dapat digunakan, di sini, kartu prabayar yang akan saya bahas adalah kartu prabayar Telkomsel. Kenapa kartu prabayar Telkomsel saat ini menjadi sangat populer dan bisa dikatakan menjadi pengguna terbanyak sekartu prabayar? Di sini kita dapat melihat data kecepatan pengunduhan, di mana data kecepatan pengunduhan Telkomsel 16,3 Mbps, Excel Akyata 15,5 Mbps, Indosat Oredo 13,2 Mbps, Tri Indonesia 10,9 Mbps, dan Smartfren 8,9 Mbps. Terlihat jelas bahwa di sini kartu prabayar Telkomsel adalah kartu prabayar dengan data kecepatan tercepat. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap bisnis. Selain faktor penting untuk kelangsungan hidup bisnis, memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya, menurut Umar pada tahun 2006, halaman 65. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sangat dipengaruhi oleh kualitas produk yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Penulis mengambil sampel mayoritas mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti sebagai subjek dalam penelitian ini. Setelah melakukan beberapa wawancara singkat kepada narasumber mahasiswa UPB, banyak yang berpendapat bahwa
kartu prabayar Telkomsel sangat nyaman untuk digunakan, terutama pada saat kuliah online dan offline. Jaringan dan kecepatan jaringan yang digunakan juga sangat baik, yakni 4G. Kemudian banyak mahasiswa yang menggunakan kartu prabayar Telkomsel ini sebagai partisan ponsel, harga dan berbagai paket kartu prabayar sehingga penambahan dari pelanggan mahasiswa dengan salah satu operator dapat terjadi persaingan. Selanjutnya kita melihat rumusan masalah. Penulis dari masalah dengan topik pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan pelanggan kartu prabayar Telkomsel pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak sebagai sampel penelitian untuk mengetahui apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, untuk mengetahui apakah harga juga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dan untuk mengetahui apakah kualitas produk dan harga secara bersamaan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan kartu prabayar Telkomsel pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Selanjutnya, tujuan penelitian di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana mengetahui apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan kartu prabayar Telkomsel pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Yang kedua, bagaimana mengetahui apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan kartu prabayar Telkomsel pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Dan yang terakhir, bagaimana mengetahui apakah kualitas produk dan harga secara bersamaan berpengaruh terhadap kepuasan kartu prabayar Telkomsel pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Pancabakti Pontianak. Selanjutnya, manfaat penelitian. Dan di sini ada 2. Yang pertama, teoritis. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi untuk menambah informasi dan wawasan serta membantu tugas akhir mahasiswa. Yang kedua, manfaat praktisnya, yang pertama bagi perusahaan, Telkomsel sebagai bahan masukan bagi pihak Telkomsel untuk mengetahui apa yang menjadi pengaruh bagi kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, bagi peneliti, sebagai informasi atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait kartu prabayar Telkomsel. Dan yang terakhir, bagi pihak lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan selanjutnya di masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teorinya di sini yang pertama pemasaran, saya mengambil teori dari menurut Kotler dan Kettler pada tahun 2009 halaman 19. Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang diterapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan dan mengomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar. Teori yang kedua, kualitas produk. Di sini saya mengambil dari menurut Kotler pada tahun 2010 halaman 361, kualitas produk dapat dimasukkan ke dalam 9 dimensi, yaitu bentuk, ciri-ciri, ketepatan atau kesesuaian, ketahanan, kehandalan, kemudahan, gaya, kinerja, dan desain. Teori yang selanjutnya, yang ketiga, harga. Menurut Philip Kotler, harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli. Hal ini berlaku dalam negara miskin, namun faktor non-harga telah menjadi lebih penting dalam perilaku pemilihan pembeli pada dasawarsa 10 tahun ini. Dan yang terakhir ada kepuasan konsumen. Menurut Schiffman dan Kanuk menegaskan bahwa kepuasan pelanggan atau konsumen merupakan perasaan seseorang terhadap kinerja dari suatu produk yang dirasakan dan diharapkan di atasnya. Selanjutnya di sini kita melihat ringkasan penelitian terdahulu ada 3. Yang pertama, pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen di Kedai Kopi Mustafa, Pandeglang, Banten. Studi kasusnya Kedai Kopi Mustafa di Pandeglang, Banten. Penulisnya Aldi An-Nur Falah, Surti Zahra, Muhammad Baita di Universitas Bina Bangsa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kualitas produk dan harga secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen selama pandemi COVID-19 pada Kebab Salahuddin ini ditulis oleh Raisa Aprita, Nur Maharani, Iskandar Ali Alam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung. Kesimpulan dari
penelitian terdahulu ini adalah dari hasil penelitian didapati bahwasannya kualitas produk dan harga secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada kebab Salahuddin, Bandar Lampung terbukti dan dapat diterima kebenarannya. Dan penelitian terdahulu yang terakhir, yang ketiga, pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pengguna smartphone Sony pada PT Maju Jaya, Cicahem, Bandung. Ini ditulis oleh Tinke Hermina, Ian Pauzi di Universitas Garut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel harga atau X1 dan kualitas produk X2 berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan konsumen pengguna smartphone Sony di PT Maju Jaya, Cicahem, Bandung. Selanjutnya kita melihat hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dari penelitian terdahulu dirumuskan hipotesis yaitu H1, kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila. H2, harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Dan yang terakhir H3-nya, kualitas produk dan harga secara bersamaan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Kemudian di sini kita melihat kerangka penelitian. Kerangka penelitian di sini saya menggunakan teori Oliver dalam Peter dan Olson pada tahun 1996 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah rangkuman kondisi psikis yang dihasilkan ketika emosi yang mengelilingi hati tidak cocok dan dilipat gandakan oleh perasaan yang terbentuk mengenai pengalaman pengkonsumsian. Nah, dapat dilihat di sini bahwa kualitas produknya adalah X1, harga X2, dan kepuasan pelanggan adalah Y. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, metode penelitian. Bentuk penelitian, di sini kita melihat menurut Creswell dan Clark, desain penelitian adalah prosedur untuk pengumpulan analisis, interpretasi, dan pelaporan data dalam penelitian. Desain penelitian ini membedakan model dalam menerapkan penelitian serta model riset ini mempunyai nama serta prosedur yang dihubungkan dengan model tersebut. Next, populasi. Populasi di sini saya menggunakan menurut Nazir, populasi adalah berkenaan dengan data, bukan orang atau bendanya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak, mulai dari tahun 2017 sampai 2021. Nah, dapat dilihat di sini, untuk total keseluruhan populasinya ada 1.202 mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pancabakti Pontianak. Next. Baiklah, untuk sampel di sini saya menggunakan teori Bailey. Nah, untuk sampel ini saya menggunakan rumus Lemessow pada tahun 1997 dalam Murti 2013 untuk mengetahui jumlah sampel. Nah, setelah saya menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh hasil jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 96 responden mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak yang menggunakan kartu prabayar Telkomsel yang akan saya gunakan sebagai sampel dalam penelitian saya. Selanjutnya di sini kita melihat variabel penelitian. Mulai dari kualitas produk atau X1-nya, indikatornya ada kinerja, ada keistimewaan tambahan, keandalan, kesesuaian, daya tahan, dan estetika. Kemudian atau X2-nya, indikatornya ada keterjangkauan harga, kesesuaian harga, kualitas produk, daya harga dengan manfaat dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, kepuasan atau indikatornya ada harapan konsumen, sikap atau keinginan untuk produk, merekomendasikan kepada pihak lain, kualitas layanan, loyal, reputasi yang baik, dan lokasi hipotesis. Teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner, dan yang ketiga studi dokumentasi. Di teknik pengolahan data, di sini teknik pengolahan data digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu menggunakan skala Likert menurut sejarah. Pada halaman 28, skala dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang gejala atau fenomena. Nah, di sini saya menggunakan penilaian atau jawaban responden yang diberi bobot mulai dari bobot nilai 5, yaitu
setuju, bobot nilai 4 setuju, bobot nilai 3 ragu-ragu, bobot nilai 2 tidak setuju, dan bobot 5 sangat tidak setuju. Next, analisis data yang saya gunakan, yang pertama ada uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga analisis regresi berganda, yang keempat uji asumsi klasik. Nah, di asumsi klasik ini terdapat lagi uji yang saya lakukan, yaitu yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji heterokedasitas. Nah, yang kelima ada uji F, dan yang terakhir ada uji T. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kemudian saya akan menampilkan daftar pustaka di mana referensi yang saya ambil melakukan penelitian. Terima kasih, kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Rindy Astuti. Kepada penyangga 1 dan penyangga 2, saya persilakan. Baik, dalam proposal milik Saudari Rindy Astuti, di sini saya tidak menemukan penjelasan mengenai indikator-indikator yang ada pada kepuasan pelanggan. Dan untuk penyampaian presentasinya, saya cuma menyarankan untuk mengurangi kecepatan saja. Tadi dalam penyampaiannya itu terlalu cepat. Itu saja, terima kasih. Buat penyangga yang kedua, saya persilakan. Baik, menurut saya PPT-nya sudah jelas, tapi terlalu panjang dan nanti kalaupun misalnya presentasi lagi kayaknya disingkat-singkat aja. Kemudian proposalnya, indikatornya sudah ada sih, tapi kayaknya harus dijelaskan lagi. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih atas sanggahan dari penyangga 1 dan penyangga 2. Berikutnya saya buka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Meka Kanjino Kotorono, NIM 1910416933. Saya dari kelas C. Saya ingin bertanya, kenapa Anda menggunakan teori tersebut di dalam penelitian Anda? Sudah jelas? Sudah jelas? Pertanyaannya saya tampung dulu ya, Saudara Rindy. kan untuk pertanyaan kedua. Baik, saya buka pertanyaan selanjutnya yang kedua. Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Upita Sari dengan NIM 19104168853. Pertanyaan saya, mengapa Anda memilih lokasi UPB sebagai tempat penelitian Anda? Terima kasih. Silakan dijawab, Rindy Astuti, atau ditampung. Mungkin saya jawab pertanyaan dari Saudari Yopita dulu ya. Boleh, dipersilakan. Tadi pertanyaannya, mengapa saya memilih lokasi UPB sebagai tempat penelitian saya? Nah, pertanyaannya, saya memilih UPB sebagai tempat lokasi penelitian saya karena berdasarkan observasi penelitian sebelumnya. Saya dasarkan atas data yang saya peroleh. Sebelumnya, saya telah melakukan wawancara singkat berdasarkan sumber terpercaya, sehingga lokasi tersebut cocok dengan permasalahan yang saya angkat. Sehingga hal itu memperkuat saya meneliti untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian saya. Sekian. Bagaimana, Saudari Yopita? Baik, terima kasih untuk jawabannya, Rindy. Mungkin moderator bisa dilanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Baik, selanjutnya saya buka sesi pertanyaan yang ketiga. Saya persilakan buat teman-teman. Saya Victorinus Devinsan
dari kelas A1 NIM 1910416858. Saya ingin menanyakan mengapa Anda menggunakan metode kuantitatif di dalam penelitian Anda. Terima kasih. Metode kuantitatif ya? Iya, kuantitatif. Oke, baik. Mungkin moderator memberikan waktu ya untuk menjawab 2 pertanyaan terakhir. Dijawab langsung kah? Ditampung nih? Rindi. Sudah 2 pertanyaan, moderator. Sudah 3 pertanyaan nih. 2 Ya. belum dijawab. Eh, Silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Mikael tadi ya. Saya menggunakan teori tersebut di dalam penelitian saya. Nah, baik, saya menggunakan teori ini dikarenakan variabel, fenomena maupun permasalahan dalam teori ini sangat sesuai dengan topik permasalahan saya. Kemudian teori ini sudah menjelaskan secara keseluruhan mengenai fenomena atau permasalahan di bab 1, dan teori ini juga sudah sering dijadikan referensi oleh para sehingga teori ini cocok untuk penelitian saya. Bagaimana Saudara Mikael? Ya, terima kasih atas jawabannya, Rindi. Lanjut dengan sesi kedua tadi. Pertanyaan dari Yopita Sari. Devinson, yang Eh, Yopit. Mohon maaf. Victorinus Levinson maksudnya. Ya. Ini tadi pertanyaan dari Saudara Devinson, mengapa saya menggunakan metode kuantitatif di dalam penelitian saya ya? Baik, dari latar belakang masalah, saya ingin menguji dan mengetahui hubungan sebab akibat dari variabel X dan Y. Selanjutnya, saya ingin mengetahui seberapa besar hasil dari pengaruh variabel X dan Y dengan metode yang saya gunakan. Karena dalam penelitian saya ini lebih dari 1 variabel, tepatnya ada 3 variabel, dan saya mencari hubungan dari variabel-variabel tersebut. Dan hubungan tersebut dapat saya ketahui jika saya menggunakan metode kuantitatif. Begitu jawaban saya. Bagaimana Saudara Devinson? Terima kasih untuk jawaban Saudari Rindi. Mana nih moderatornya? Moderatornya hilang. Mungkin jaringannya ya, Pak. Jaringan. Oke, jadi apa nih sudah? Mohon maaf, Pak. Oh, ada ya? Mana? Baik, 3 pertanyaan sudah dijawab oleh Rindi Astuti. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pembimbing. Pada Pak Adi Mursalin SEMM, saya persilahkan. Oke, saya tidak bagus ya. Jadi proposal sudah bagus ya, tapi diperluas dan hanya di ekonomi, bagusnya di masyarakat kan, masyarakat di Kalbar atau misalnya di Pontianak atau di mana. Kalau di ekonomi kan terlalu kecil ya, enggak hanya ekonomi kan. Di UPB itu ada 4 fakultas, ada hukum, ekonomi, pertanian. Tapi yang lebih baik itu yang dikuasai kan di Kalbar, bagus sih enggak. Tapi kalau di daerah pelahirannya atau di kota Pontianak, ya kan udah ada manfaat bagi Telkomsel kan. Nah, kalau di UPB udah banyak yang ngambil UPB ini banyak. Jadi kalau mau disediakan jadi skripsi jangan di UPB lagi kan. Yang di ekonomi nanti tidak disetujui oleh tim penguji kan, karena dua banyak mahasiswa itu ngambil di ekonomi kan. Ya kan? Habisnya diganti nanti dengan apa nih? Masyarakat Kota Pontianak atau masyarakat di tempat kelahirannya kan. Nah, atau kalau mau bagus ya di Kalbar itu kan. Nah, tapi agak besar ini enggak kan? Punya biaya ya diperkecil di kotanya aja daerahnya itu ya. Dan bagus tuh ya, jadi udah bagus tuh, jadi tinggal disempurnakan lagi ternyata Telkomsel produknya, jumlah penggunanya berapa, kalau data di Indonesia berapa pengguna Telkomsel kan, di Kalbar, di Pontianak itu mulai bagus data. Nanti ada itu ada fenomenanya jadi masalah ini kenapa diambil produk dan harganya enggak tadi kan, mengapa kualitas produknya dengan harga ya kan.
Jadi itu yang menunjukkan kenapa harga dia kayak masalah kan. Apa dilihat tentang harga, ya kan? Dibandingkan dengan produk lain, produk gimana, gitu kan? Itu kan jadi fenomena kan, gitu. Apakah berpengaruh tidak? Nah, itu perlu kemudian, gitu kan? Oke. Selanjutnya nih, ini apa Maria siapa nih? Selanjutnya adalah Maria Sardiana penyaji kan? Maria Sardiana penyaji. Kemudian Rindy Astuti penyangga 1. Keduanya Aldiva Pilando dengan Rena Rabela Dilangga sebagai moderator. Silakan Saudari Rena untuk membawakan acara. Silakan. Baiklah, selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin selaku dosen pembimbing karena telah memberikan waktu untuk kita berkumpul bersama dalam Zoom meeting untuk melakukan seminar mata kuliah ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rena Rabela Dewangga. Di sini saya sebagai moderator, dan ada rekan saya Maria Sadriana sebagai penyaji, ada Rindy Astuti sebagai penyangga 1, dan terakhir ada Aldipa Pilando sebagai penyangga 2. Baiklah, langsung saja saya persilahkan penyaji untuk menyampaikan materinya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada CU Pancur Dangeri Kota Ketapang. Dipersilahkan. Baik. Sebelumnya apa sudah terlihat? Belum ada. Belum ya? Belum. Apa sudah terlihat? Buka filenya Belum. dulu, nanti saya screen baru ke file. Nanti akan terlihat. Baik, Pak. Buka filenya dulu, nanti saya screen ke file lagi, baru nanti akan terlihat. Kan gitu. Karena buka saya screen, baru klik ke file, tujuan ke filenya. Buka lagi. Belum ya? Masih belum terlihat ya? Warna hijau, warna hijau klik screen kan? Iya. Filenya PPT juga belum, PPT udah dibuka belum PPT-nya? Udah, Pak. Nah, oke, screen kan, screen. Iya. Nah, arahkan ke PPT-nya. Nama filenya buka di browser PPT kan? Baru screen gitu kan? Belum. Juga ya tadi. Mana provinsi itu? Apa namanya? Bentar ya, Pak. Ini Maria pakai HP kah? Iya, soalnya laptopnya lagi rusak. Udah nampak nih, langsung masuk, langsung buka itu aja, buka PowerPoint-nya. Udah kelihatan kah? Udah, langsung ke PowerPoint. Oke. Udah kelihatan? Belum, itu layarnya masih putih semua. Iya kah? Bentar ya. Bisa belum ya? Padahal udah ke PowerPoint loh. Bentar. Ada posting di itu, ada grup PowerPoint-nya. Ada, Pak. Nah, coba matikan software juga, software. Dia ada apa bantu dari sini. Di stop share, stop share dulu. Oke, tadi apa bantu? Maaf ya, Pak ya. Aduh, dicari dulu sini. Mau dibantuin. Aduh, cari dulu PowerPoint-nya. PPT walaupun memang tidak ada ini PowerPoint-nya di sini nih, kalau ada. Coba saya share di grup aja ya, Pak ya. Soalnya share dulu, Pak. Share dulu, Pak. Iya, Pak.
Sudah ada indikator. Jadi PPT-nya ya, bukan Yap. proposal. Itu Pak, udah saya kirim. Ya. Oke, taruh. Ini baru proses kan. Karya dulu. Nampak ada nih? Nampak, Pak. Oke, silakan. Udah, Pak. Silakanlah di Baik, Pak. Baik, di sini saya akan presentasikan judul proposal saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada CU Pancur Dangeri Kota Ketapang. Selanjutnya, latar belakang di sini, disiplin kerja merupakan upaya manajemen perusahaan-perusahaan atau organisasi dalam berkomunikasi dengan karyawan untuk mengubah perilaku serta upaya meningkatkan kesadaran akan norma-norma sosial dalam lingkungan kerja. Sedangkan kinerja karyawan merupakan hasil kerja dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap karyawan terhadap pekerjaannya. Nah, di sini mengapa saya ambilnya kredit union atau CU? Karena di sini CU merupakan lembaga keuangan simpan pinjam di mana tempat yang dijadikan sebagai tempat terjadinya berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti misalnya pembayaran, penagihan, atau tempat penyimpanan. Next. Nah, di sini ada tabel absensi karyawan pada kredit union atau CU Pancur Dangeri. Saya dapatkan dari sumbernya HRD CU Pancur Dangeri langsung. Di sini dikatakan oleh pihak HRD yaitu jumlah karyawan atau pegawai pada tahun 2020 berjumlah 73 orang dan 2021 75 serta tahun ini yaitu 70. Melihat dari jumlah karyawan ini dan jumlah absensi yang semakin ke sini semakin meningkat jumlah ketidakhadiran, maka di sini saya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap CU Pancur Dangeri Ketapang. Next. Lalu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana disiplin kerja pada karyawan CU Pancur Dangeri Ketapang? Yang kedua, bagaimana kinerja karyawan CU Pancur Dangeri Ketapang? Lalu yang ketiga, bagaimana disiplin kerja mempengaruhi kinerja karyawan CU Pancur Dangeri Ketapang? Selanjutnya. Nah, lalu untuk tujuan penelitiannya di sini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana tingkat disiplin kerja pada karyawan CU Pancur Dangeri Ketapang. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tingkat kinerja karyawan pada CU Pancur Dangeri Ketapang. Lalu yang ketiga, yang terakhir, untuk mengetahui apakah ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada CU Pancur Dangeri Ketapang. Selanjutnya, adapun manfaat penelitian, di sini ada 3, yaitu yang pertama bagi akademik atau manfaat ilmiah.
yaitu sebagai bahan acuan atau referensi bagi para peneliti ke depannya yang memiliki permasalahan yang sama. Lalu yang kedua, bagi CU Pancur Dangeri, yaitu manfaat praktis, sebagai salah satu informasi-informasi yang dapat menjadi patokan dalam meningkatkan kinerja para karyawan pada CU Pancur Dangeri. Lalu yang ketiga, bagi penulis sebagai sumber pengetahuan langsung untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama landasan teori. Di sini ada 3 teori yang saya ambil, yaitu manajemen sumber daya manusia, disiplin kerja, dan kinerja. Manajemen sumber daya manusia, yaitu istilah manajemen menurut Rifai dan Sagala pada tahun 2014 di halaman 5, mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage atau mengelola sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Lalu disiplin kerja. Disiplin kerja dapat diartikan kesadaran dan kesediaan seorang mentaati peraturan-peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku dengan beberapa indikator seperti frekuensi kehadiran, ketaatan pada standar kerja, ketaatan pada peraturan kerja, dan etika kerja. Selanjutnya, kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan oleh setiap karyawan dalam bentuk hasil kerja dengan tujuan mencapai hasil kerja yang diinginkan dan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Adapun indikator yang mempengaruhi tingkat kinerja karyawan seperti kepatuhan terhadap segala peraturan, dapat melaksanakan tugas tanpa kesalahan, lalu ketepatan dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama saya menggunakan penelitian dari Eri Teguh Prasetyo dan Puspa Marlina pada tahun 2019 yang mengangkat judul Pengaruh Disiplin Kerja dan Kepuasan Terhadap Kinerja Karyawan. Di sini Eri Teguh Prasetyo dan Puspa Marlina menyatakan bahwa kedisiplinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu penelitian selanjutnya yang saya gunakan yaitu Astadi Pangarso dan Putri Intan Susanti pada tahun 2016. Di sini mereka menyatakan bahwa mereka mengangkat judul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan mereka menyatakan bahwa disiplin kerja mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam mempengaruhi terciptanya kinerja pegawai pada biro tersebut. Lalu penelitian selanjutnya dari Jelly Natalias dan Reza Primadi pada tahun 2007 dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat. Di sini mereka menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada bank tersebut. Next. Lalu selanjutnya penelitian dari Jasman Saripudin dan Baby Sylvia pada tahun 2019. Pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Mewah Indah Jaya Binjai. Di sini mereka menyatakan bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT tersebut. Lalu penelitian terakhir yang saya pakai yaitu dari Nova Syafrina pada tahun 2017 yang mengangkat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sukafajar Pekanbaru. Di sini Nova Syafrina menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel disiplin terhadap variabel kinerja karyawan pada PT tersebut. Selanjutnya, hipotesis penelitian dari landasan teori yang sudah saya paparkan dan juga
latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, maka di sini saya mengambil hipotesis yang pertama, HO sama dengan terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada CU Pancur Dangeri Ketapang. H1-nya, tidak terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada CU Pancur Dangeri Ketapang. Next. Untuk kerangka pemikiran di sini ada credit union atau CU Pancur Dangeri dan variabel X di sini disiplin kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan atau variabel Y. Di sini variabel X ada terbagi menjadi 4 indikator. Yang pertama frekuensi kehadiran atau X1, lalu ketaatan pada standar kerja atau X2, ketaatan pada peraturan kerja atau X3, dan etika kerja atau X4. Untuk indikator dari kinerja karyawan sendiri yaitu yang pertama kepatuhan terhadap segala peraturan atau Y1, yang kedua dapat melaksanakan segala tugas tanpa kesalahan atau Y2, dan yang ketiga ketepatan dalam melaksanakan tugas atau Y3. Next. Masuk kepada metodologi penelitian bab 3, yaitu yang pertama desain penelitian. Di sini penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kuantitatif dan berdasarkan tujuannya masuk ke dalam jenis deskriptif. Dan jika berdasarkan strategi penelitian, ini termasuk ke dalam strategi penelitian yang menggunakan strategi survei. Populasi dan sampel, di sini populasi merupakan jumlah keseluruhan kelompok orang yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini berjumlah 70 orang, jumlah keseluruhan kelompok. Jadi selanjutnya untuk sampel merupakan bagian dari jumlah keseluruhan yang dimiliki oleh populasi. Dan sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 35 orang dari total keseluruhan populasi. Lalu variabel penelitian, disiplin kerja. Menurut Siswanto pada tahun 2019, pada halaman 291, kedisiplinan adalah fungsi operatif MSDM yang termasuk karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi pula prestasi kerja yang dapat dicapai. Indikator disiplin kerja sendiri terdiri dari 4 yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu frekuensi kehadiran, ketaatan pada standar kerja, lalu ketaatan pada peraturan kerja dan etika kerja. Lalu untuk kinerja atau variabel Y, menurut Sutrisno pada tahun 2015 di halaman 89, kinerja diartikan sebagai pencapaian atau persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan. Untuk mengidentifikasikan kinerja karyawan dapat dilihat dari indikator-indikator, yaitu kepatuhan terhadap segala aturan, dapat melaksanakan tugas tanpa kesalahan, dan ketepatan dalam menjalankan tugasnya. Lalu teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan 2 teknik, yaitu dengan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan dari objek penelitian secara langsung. Ini data bersifat private oleh pihak objek penelitian, misalnya mengenai keuangan. Lalu data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti di lapangan, misalnya data yang sudah terpublik oleh sumber resmi. Selanjutnya, teknik pengolahan data dan analisis data, di sini saya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, analisis regresi sederhana. Selanjutnya, dan pengujian hipotesis serta uji koefisien determinasi atau R2. Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai proposal penelitian yang sudah saya susun. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih. Baik, saya persilahkan untuk penyangga memberikan pendapatnya. Di sini secara keseluruhan pembahasan proposal baik, akan tetapi alangkah baiknya pada bagian bab 1, tepatnya di latar belakang, dapat dijelaskan atau dipaparkan kenapa Anda memilih untuk meneliti ini. Jadi bukan hanya sekedar pengertian atau teorinya saja. Begitu, terima kasih. Baik, untuk sanggahan kedua dari saya. Aldi Papilando. Langsung. Oke. Baik, sebagai penyangga kedua dari saya. Dalam penjelasan bisa dimengerti dan dipahami. Dan menurut saya slide-nya terlalu banyak. Mohon maaf ya jaringan. Terima kasih. Oke, baiklah. Saya persilahkan untuk 3 orang penanya. Baik, saya izin bertanya. Baiklah, silahkan. Izin bertanya, mengapa Anda memilih judul yang mengangkat masalah kedisiplinan terhadap kinerja karyawan pada penelitian Anda? Apakah sudah jelas pertanyaannya, Maria? Maria, pertanyaannya apakah sudah jelas? Sudah jelas. Mau dijawab sekarang atau ditampung dulu? Ditampung dulu. Oke, saya persilahkan lagi 2 orang untuk bertanya. Saya mau bertanya. Oh, siapa dulu nih? Saya mau bertanya, boleh ya? Ya, boleh, silahkan. Sebelum memperkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari kelas F. Saya mau bertanya, mengapa memilih CU Pancur Dangeri Ketapang sebagai objek penelitian? Terima kasih. Baiklah, selanjutnya. Silakan, tadi yang mau bertanya. Baik. Perkenalkan, nama saya Yuliana Widiawati. Saya akan bertanya untuk Maria Sadriana. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda mendapatkan data dalam penelitian ini? Baiklah, terima kasih. Mungkin Maria, jawabannya sudah bisa dijawab. Ya. Untuk pertanyaan dari Aldo ya, terlebih dahulu saya akan jawab. Alasan saya mengangkat judul ini yaitu dalam sumber daya manusia, disiplin kerja merupakan upaya dari manajemen sebuah perusahaan dalam berkomunikasi dengan karyawannya dengan tujuan mengubah dan meningkatkan kesadaran terhadap peraturan kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja setiap karyawan yang dihasilkan. Nah, dari situ saya tertarik untuk mengangkat tema yang mengangkat tema tentang kedisiplinan terhadap kinerja karyawan. Demikian, dapat ditanggapi Aldo. Baik, terima kasih Maria Sandrana. Menurut saya ini udah. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya. Saya akan menjawab lagi dari pertanyaan Fikri yang mengenai mengapa saya memilih CU Pancur Dangeri Ketapang sebagai objek penelitian yang saya lakukan. Di sini, penentuan untuk lokasi pada CU Pancur Dangeri sendiri ini saya lakukan secara purposif dengan banyak pertimbangan. Dengan adanya penurunan jumlah karyawan dari tahun ke tahun, dan berdasarkan data yang sudah saya dapatkan,
Hal ini menjadikan saya tertarik mengambil CU Pancur Dangeri Ketapang sebagai objek penelitian saya. Bagaimana kepada Saudara Fikri? Ya, terima kasih. Selanjutnya, menjawab pertanyaan dari Saudari Yuliana Widiawati berkenaan dengan bagaimana cara saya mendapatkan data. Tadi saya sudah jelaskan, yaitu ada dua cara, yaitu dengan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang saya dapatkan langsung dari pihak objek yang saya jadikan objek penelitian saya, seperti data absensi tadi, saya dapatkan langsung dari pihak HRD CU Pancur Dangeri Ketapang. Lalu untuk data sekundernya itu data yang saya dapatkan secara tidak langsung, yaitu melalui situs resmi milik perusahaan atau kantor. Bagaimana, Yuliana? Ya, cukup jelas. Makasih atas jawabannya. Sekian, moderator. Baiklah, terima kasih, Maria. Baik, saya persilahkan Bapak Adi untuk menanggapi. Oke, terima kasih ya. Jadi proposal udah bagus, dia tinggal data udah lengkap, enggak kan? Jadi bisa nanti diajukan untuk proposal skripsi nanti ini habis suatu depan nih kan? Udah bagus ya, data lengkap dengan formatnya udah sesuai ya. Jadi nanti tinggal kalau misalnya pada data baru tambah data baru ya gitu kan? Iya, Pak. Oke, berikutnya yang penyaji ini Fikri Pangestu ya. Penyangga satunya Yopita Sari ya. Kemudian penyangga keduanya Magdalena Priyani dengan moderatornya Mariana Julianti. Silakan Mariana Julianti. Baik Pak, maaf sebelumnya kita tutup dulu. Oh ya, silakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata, saya sebagai moderator mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih. Selamat malam. Silakan Mariana Julianti. Silakan Mariana Julianti. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai moderator, kenalkan saya Mariana Julianti, NIM 1910417007. Di sini Saudara Muhammad Fikri Pangestu mengangkat judul pengaruh penggunaan di terhadap kepuasan nasabah Bank Kalbar. Kepada Muhammad Fikri Pangestu dipersilahkan. Baik, sebelumnya apa PPT-nya sudah kelihatan di layar? Sudah. Oh, sudah. Suara saya cukup jelas? Jelas. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Pangestu, NIM saya 2010417271. Saya dari kelas F. Saya sangat terima kasih pada Pak Adi yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri dan membimbing mata kuliah seminar ini. Jadi, untuk proposal saya hari ini, saya menggunakan judul pengaruh penggunaan digital banking terhadap kepuasan nasabah Bank Kalbar. Bisa? Kok nggak bisa dipencet ya? Diklik sini ya, diklik ini. Yang mana Pak? Ini, yang kiri ini, nomor 2. Iya, udah saya pencet, nggak bisa. Nggak bisa. berarti hang itu, laptopnya hang kan? Tapi lancar di sini, suaranya lancar. Nggak bergerak gitu? Iya, nggak bergerak. Nah, ada itu. Bisa bergerak gitu kan? Bacakan ya, ada apa ya? Dibaca ya. Apa tanpa itu coba? Apa? Bang, baca langsung aja apa? Disimak aja. Nah, tidak bisa. Nggak bisa, Pak. Tadi pulpennya ada kerusakan pulpennya tuh. Error. Reportnya hang. Kita harus bergerak. Hah? Iya, nggak bisa dipencet apa-apa ini. Iya, berarti hang tuh. Hang. Oh, ada. Oh, iya, ada. Ada. Oke. Pencetnya harus begitu ya.
Jadi bisa. Tadi bisa. Iya. Nah, itu Ini ganti nggak Pak? itu ini coba ditunjuk semua layar. Ini yang apa di semua sudah di Apa? semua layar. Semua layar tunjukkan semua layar. Semua layar. Nah, arti itu enggak pakai ini. Ada apa namanya itu ya? Yang apa? Semua ditunjukkan, enggak pakai apa tuh, enggak pakai kayak gini. Ini ada kan? Tunjukkan semua layar. Ada kan di bawah tuh ada tanda tuh. Di bawah tuh ada tanda. Di bawah tuh ada tanda kan? Bawah ini ya. kanan bawah. Kanan bawah itu tampil semuanya, enggak ada ada tuh. Klik-klik gitu kan? Yang mana ya, Pak? Ya, PowerPoint. Biasa PowerPoint presentasi enggak bawah sekali tuh. Nah, hang laptopnya nih, Pak. Sebentar ya, Pak. Bapak bantu lagi. Stop dulu. Ya, Bapak ini mata apa buat. Dia itu jadi apa dikirim ke ini ya, grup. Saya kirim aja ya, Pak. Nah, yalah. Ibu, saya stop share dulu ya, Pak. Oh, ya. Jadi betul Bapak bantu kali ini. Ini udah kali silakan, Bu. Presentasi kelas. Ya, Pak. Boleh lanjut ke halaman selanjutnya nggak, Pak? Latar belakang. Menurut Bank Indonesia, perbankan merupakan salah satu kompetitor yang sedang mengalami persaingan sengit dalam dunia perdagangan menurut Wardana tahun 2015. Layanan perbankan digital atau digital banking menjadi sebuah solusi bagi perbankan dalam melakukan inovasi pelayanan nasabah. Dikutip dari OJK tahun 2016, layanan perbankan digital dapat mempermudah nasabah dalam melakukan pembukaan buku rekening, transaksi perbankan, registrasi, komunikasi, dan penutupan rekening. Layanan ini dapat diakses dengan mudah tanpa batasan waktu dan tempat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank untuk memberikan kepuasan kepada nasabah. PT Bank Kalbar turut mengadopsi penggunaan mobile banking untuk memberikan layanan yang kompetitif kepada nasabahnya. Dengan peluncuran aplikasi Bank Kalbar Mobile sejak tahun 2016, jumlah pengguna aplikasi Bank Kalbar Mobile hingga saat ini sudah berjumlah 75.861 nasabah dengan potensi nasabah yang belum menggunakan aplikasi Bank Kalbar Mobile masih berjumlah 421.538 nasabah. Aplikasi mobile banking menjadi motivasi dan inovasi dari Bank Kalbar untuk mengusulkan cara baru dan nyaman bagi nasabah yang menggunakan layanan Bank Kalbar. Rumusan masalah yang akan saya bahas hari ini adalah bagaimana penggunaan digital banking terhadap nasabah Bank Kalbar. Yang kedua, bagaimana kepuasan nasabah terhadap fitur digital banking Kalbar. Pembatasan masalah, apakah ada pengaruh penggunaan digital banking terhadap kepuasan nasabah Bank Kalbar, dan tujuan penelitian saya hari ini mengetahui apakah penggunaan digital banking berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank Kalbar. Manfaat penelitian. Manfaat teoritisnya, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual sebagai bahan pembelajaran untuk memperluas pengetahuan ilmu manajemen pemasaran, khususnya mengenai pengaruh penggunaan digital banking terhadap kepuasan nasabah. Manfaat praktisnya, secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh penggunaan digital banking terhadap kepuasan nasabah Bank Kalbar. Secara khusus bagi perbankan, kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan menyempurnakan kekurangan digital banking yang saat ini sudah digunakan.
Tinjauan pustaka ada 3. Pemasaran saya kutip dari Kotler tahun 2011 adalah proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen. Yang kedua ada tinjauan penggunaan. Penggunaan dalam KBBI merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Dalam penelitian ini, penggunaan adalah pemakaian pada fitur-fitur yang ada pada mobile banking Bank Kalbar dalam transaksi keuangan. Yang ketiga, internet. Internet adalah singkatan dari Interconnected Networking, yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian jaringan. Lanjutan, ada digital banking. Digital banking berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang tertera pada nomor 12/PUJK ayat 3 tahun 2018 terkait penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum. Dijelaskan bahwa digital banking adalah suatu layanan perbankan elektronik yang dibuat untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan data nasabah dalam upaya melayani nasabah secara lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan juga bisa dilakukan secara sendiri oleh nasabah dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, dikutip dari OJK tahun 2016. Kepuasan nasabah secara umum, kepuasan pelanggan atau customer satisfaction adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan dengan kinerja yang diterima. Jika kinerja tersebut tidak sesuai dengan persepsi, maka pelanggan tidak akan merasa puas. Sebaliknya, jika kinerja sesuai dengan apa yang dipersepsikan, maka pelanggan tersebut akan merasa puas. Dan apabila kinerja tersebut melebihi persepsi pelanggan, maka pelanggan tersebut akan sangat puas, dikutip dari Kotler tahun 2011. Penelitian yang relevan. 1. Sari pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa accuracy dan security memiliki pengaruh terhadap kepuasan. Yang kedua, Maulinda dan Afifah pada tahun 2021 menemukan bahwa terhadap pengaruh positif dari semua dimensi kualitas layanan perbankan, yaitu tampilan antarmuka, interaksi, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan nasabah. Ketiga, Irwan Moridu, tahun 2020 menemukan bahwa peningkatan jumlah transaksi keuangan dengan menggunakan digital banking, yaitu SMS banking, mobile banking, dan internet banking secara parsial tidak berpengaruh terhadap peningkatan laba. Hal ini dimungkinkan karena adanya ketidaknyamanan dan keraguan nasabah di dalam penggunaan digital banking, sedangkan secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang berpengaruh tidak signifikan. Artinya secara keseluruhan digital banking berpengaruh walaupun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan PT Bank Negara Indonesia atau Persero. 4. Dari Wardana tahun 2015 menyatakan speed memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah yang menggunakan layanan m-banking. Yang kelima, selanjutnya penelitian Pratama, Suyadi, dan Susilo pada tahun 2015 yang menyatakan dimensi appearance atau tampilan memiliki pengaruh terhadap minat konsumen. Hipotesis penelitian, HO tidak ada hubungan atau pengaruh antara penggunaan digital banking terhadap kepuasan nasabah Bank Kalbar. Lalu selanjutnya HA, terdapat pengaruh antara penggunaan digital banking terhadap kepuasan nasabah Bank Kalbar. Kerangka berpikir ada 3 yang mencakup kepada kepuasan nasabah. Mobile banking ditandai dengan X1, internet banking ditandai dengan X2, SMS banking ditandai dengan X3, lalu semuanya akan menyangkut kembali kepada kepuasan nasabah yang ditandai dengan huruf Y. Metodologi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, dikutip dari Sugiono tahun 2017. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian penjelasan atau penelitian pengujian hipotesis atau explanatory research karena
Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan pengaruh antar variabel, yaitu mobile banking, internet banking, dan SMS banking terhadap kepuasan nasabah. Populasi dan sampel. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di kantor pusat Bank Kalbar yang beralamat di Jalan Rahadi Usman nomor 2A Darat Skip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan menurut Sugiono tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Kalbar yang menggunakan fasilitas digital banking. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini menggunakan purpose sampling atau secara acak kepada nasabah yang ditemui penulis di kantor Bank Kalbar. Teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data yang saya lakukan ada 3. Yang pertama, observasi. Observasi adalah penulis mengamati dan melihat langsung nasabah yang sedang melakukan transaksi di kantor pusat Bank Kalbar. 2. Kuesioner. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner diberikan kepada responden berupa daftar pernyataan atau pertanyaan tentang penggunaan fasilitas digital banking Bank Kalbar. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan Google Form yang dibagikan berupa link yang dapat diakses oleh responden. Yang ketiga ada studi pustaka. Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti menurut Iskandar tahun 2016. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan referensi dari buku, jurnal terkait kepuasan nasabah. Instrumen penelitian, tabel pedoman penskoran instrumen penelitian. Di sini dapat dilihat bahwa alternatif jawaban ada 5 jenis: SS, S, RR, TS, dan STS. SS sangat setuju, S setuju, RR ragu-ragu, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju dengan SS skor tertinggi dan STS dengan skor terendah. Pengembangan instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 1, yaitu menyusun indikator variabel penelitian, 2, menyusun kisi-kisi instrumen, 3, melakukan uji coba instrumen, dan 4, melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas instrumen, angket penggunaan digital banking dan kepuasan nasabah dalam penelitian ini digunakan perhitungan dengan metode Kreuzberg alpha. Dalam mempermudah perhitungan reliabilitas dalam dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 24. Uji validitas. Uji validasi berguna untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut valid. Valid artinya ketepatan mengukur atau alat ukur tersebut tepat untuk mengukur sebuah variabel yang akan diukur menurut Sugiono tahun 2017 halaman 173. Mengatakan valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dengan menggunakan koefisien korelasi produk momen sebagai berikut. Di situ keterangannya: koefisien validitas, banyaknya subjek, nilai pembanding, nilai dari instrumen yang akan dicari validitasnya. Sedangkan untuk rumus koefisien alfa sebagai berikut dengan keterangan reliabilitas instrumen, banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, jumlah varians butir, dan varians total. Di sini ada uji F dan uji T. Uji koefisien regresi secara bersama-sama atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh dalam signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kriteria penguji H0 diterima apabila F hitung kurang dari sama dengan F tabel, artinya variabel independen dalam kurung X1 dan X2 secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau Y. Sedangkan H0 ditolak apabila F hitung lebih besar dari F tabel, artinya variabel independen X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan uji T melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan T tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. Diterima jika nilai kurang dari sama dengan atau nilai sigma lebih dari A.
Ditolak jika nilai lebih dari sama dengan atau nilai sigma kurang dari A. Bila terjadi penerimaan H0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila H0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Rumusnya dapat dilihat ya teman-teman. Koefisien determinasi atau R²2. Koefisien determinasi atau R²2 dilakukan untuk melihat adanya hubungan yang sempurna atau tidak, yang ditunjukkan pada apakah perubahan variabel bebas atau efisiensi, pemenuhan, ketersediaan sistem, dan privasi akan diikuti oleh variabel terkait atau kepuasan nasabah pada proporsi yang sama. Pengujian ini dengan melihat nilai R square atau R²2. Analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hubungan variabel mobile banking atau XI, internet banking atau X2, dan SMS banking X3 terhadap variabel dependen Y, kepuasan nasabah. Persamaan regresi yang dipakai adalah sebagai berikut menurut Supranto tahun 1998. Situ kita bisa lihat keterangan Y adalah kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada koefisien regresi dari variabel X1, efisiensi, koefisien regresi dari variabel X2 atau internet banking, pemenuhan, koefisien regresi dari variabel X3 atau SMS banking, dan ketersediaan sistem, standar error. Udah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Fikri. Selanjutnya saya akan Selanjutnya di Penyangga. Penyangga 1, Saudara Evita Sari. Penyangga 1. Penyangga 1, Evita Sari, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini penyampaiannya menurut saya cukup jelas. Namun untuk tinjauan pustaka yang saya lihat di sini ini terlalu banyak. Saran saya alangkah baiknya diringkas saja agar penyampaiannya tidak terlalu lama. Dan juga kita bisa lihat di sini yaitu dari uji validitas dan uji reliabilitasnya. Alangkah baiknya juga diringkas ya, agar tidak terlalu lama juga. Baik, terima kasih. Hanya ini dari saya. Selanjutnya akan oleh Saudara Galena Priani. Oke, makasih. Terima kasih. Di sini saya ingin memberitahukan, tapi sudah diberitahu oleh Yovita Sari sih semuanya. Materi yang diberikan udah cukup bagus dan penyampaiannya juga bagus. Cuma ya yang sudah disampaikan Yovita Sari, ada beberapa slide yang mungkin terlalu banyak, mungkin bisa dikurangi seperti yang Yovita Sari sudah sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Magdalena Priani. Selanjutnya akan ada sesi pertanyaan. Yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya. Ya. Baik, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Liska Alpila. Di sini saya akan menanyakan mengapa memilih Bank Kalbar sebagai objek penelitian Anda. Terima kasih. Boleh ditampung aja dulu nggak? Iya, boleh. Gimana Muhammad Fikri? Apa pertanyaannya jelas? Jelas. Jadi saya tampung dulu boleh ya? Ya, boleh. Ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Maria Sadriana dari kelas A1 pagi. Di sini saya ingin menanyakan bahwa dari sejauh ini, kalau untuk saat inilah ya, mana yang lebih banyak digunakan oleh nasabah?
Jelas nggak? Jelas, jelas. Apa pertanyaannya mau ditampung atau langsung dijawab? Ditampung aja, jadi saya langsung jawab tiga-tiga. Baik, ada pertanyaan lagi? Baik, saya ingin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rusna Nori. Pertanyaannya, bagaimana Anda menemukan rumusan masalah tersebut? Ya, sudah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Liska ya tadi ya namanya ya. Iya, benar. Mengapa memilih Bang Kalbar sebagai objek penelitian? Saya memilih Bang Kalbar sebagai objek penelitian karena kebetulan saya ditugaskan magang di Bang Kalbar dan kebetulan ada anggota keluarga saya juga yang bisa dibilang bekerja lah di Bang Kalbar dan saya sempat kebetulan magang dan saya juga sempat bertanya-tanya tentang kepuasan nasabah, tentang cara pengerjaan pegawainya di sana, dan mungkin itu karena kenapa saya memilih objeknya itu Bang Kalbar. Baik, terima kasih untuk jawabannya, sudah jelas. Yang kedua, pertanyaan dari Maria. Untuk saat ini mana yang lebih banyak digunakan ya oleh nasabah Bang Kalbar? Kalau untuk saat ini nasabah paling banyak menggunakan mobile banking atau biasa disebut m-banking karena bisa langsung transaksi. Kalau token itu menggunakan internet dan SMS banking hanya untuk menerima pemberitahuan. Jadi kalau ditanya mana yang lebih banyak digunakan nasabah lebih banyak menggunakan mobile banking. Ya, udah jelas? Oke, sudah jelas. Terima kasih. Tadi pertanyaan terakhir apa? Coba diulang, maaf. Bagaimanakah Anda menemukan rumusan masalah tersebut? Ya, seperti yang tadi saya bilang ya, kebetulan karena saya magangnya di Bang Kalbar, jadi saya sempat nanya ke anggota keluarga saya dan juga karena saya magang di sana, saya nanya ke rekan-rekan kerja saya dan banyak yang bilang karena di masa pandemi banyak nasabah yang tidak bisa datang langsung ke Bang Kalbar ataupun bank mana saja karena peraturan PSBB atau PPKM. Makanya dengan menggunakan fasilitas digital banking memberikan kemudahan bagi nasabah. Saya ingin meneliti, ingin mengetahui kepuasan nasabah terhadap fasilitas tersebut dengan harapan memberi masukan Bang Kalbar untuk dapat meningkatkan kualitasnya untuk kepentingan nasabah. Makanya itu, jadi saya dapat rumusannya itu dari bekerja magang di Bang Kalbar. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, terima kasih. Terima kasih. Presentasinya sudah cukup baik. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya dan terima kasih untuk Muhammad Kipanistu dan penyangga 1 dan 2. Selanjutnya saya akan mengalih ini kepada Pak Adi Nursalim. Dipersilahkan untuk penyangga. Mariana Julianti. Oke, jadi judul bagus nih ya, tinggal dikembangkan ya, data ditambah lagi kan, dan tampilkan jumlah pelanggan, jumlah nasabah yang menggunakan ini tadi mobile banking kan. Nah, jadi cuma tidak tambah lagi, disempurnakan. Cuma penelitian dahulu juga harus sesuai dengan judul ya. Penelitiannya yang relevan itu sesuai dengan judul. Judulnya itu harus sama judul itu semua kan, nanti supaya diperbandingkan kan. Ini bagus juga nih, menarik nih kan. Pengaruh digital banking tak kepuasan nasabah. Pasti ada nasabah dari digital banking kan. Itu baru gitu kan. Ya. Kemudian yang berikutnya Yovita Sari. Itu tinggal berapa lagi? Tinggal 6 orang lagi ya. Nah, selesai kita. Yang kasih saja. Yovita Sari sebagai penyaji, Magdalena Priyani yang pertama, Mariana Julianti yang kedua ya.
Kemudian moderatornya adalah MPK Pangestu. Silakan MPK Pangestu membawa acara. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi sudah mengizinkan saya untuk membawa acara ini. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yopita Sari dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada PT Pegadaian Kota Pontianak. Kepada Yopita Sari dipersilahkan. Yopita Sari. Iya, izin untuk bagikan slide-nya ya, Pak. Bentar dulu ya. Bisa enggak? Ini nih, Yopita Sari. Bisa enggak share screen? Kalau Yopita bisa enggak? Pada bisa berbagi ya, bantu. Nih. Bentar ya, Pak. Lagi kesulitan. Nanti dibantu tim grup. Nggak bisa. Nah, tim grup ya. Pak, maaf ini kok nggak bisa ya, Pak? Apa grup ya? Grup ya, grup. Ini. Udah, Pak ini kan. PDF kan bentuk PDF atau bentuk ini, PPT. Mana PPT-nya? Bentar ya, Pak, saya kirim. Oke. Sudah saya kirim, Pak, di grup. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada moderator Muhammad Fikri Pangestu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan dan memaparkan presentasi saya pada hari ini. Baik, langsung saja saya mulai dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada PT Pegadaian Persero Kota Pontianak. Latar belakang penelitian, sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu instansi atau organisasi. Oleh karena itu, setiap instansi atau organisasi harus bisa menjaga dan mengelola sumber daya manusia.
sedemikian rupa, sehingga sumber daya manusia dapat dioptimalkan dalam peran mereka untuk mencapai tujuan instansi atau organisasi. Keberhasilan suatu instansi atau organisasi dapat dicapai melalui meningkatkan kinerja pegawai. Keberhasilan instansi atau organisasi bergantung pada perilaku, gaya, dan sikap pegawai untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Di dalam instansi atau organisasi, disiplin kerja pegawai merupakan faktor utama dalam meningkatkan kinerja pegawai. Seperti halnya pada PT Pegadaian Persero merupakan sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Dengan adanya disiplin kerja yang baik, instansi atau organisasi memberikan kesempatan kepada seluruh pegawainya untuk mengembangkan kemampuan dan bakat yang mereka miliki, menjadi sebuah kinerja dan sinergi dengan apa yang diinginkan instansi atau organisasi dan pegawai yang bekerja di dalamnya. Hal ini menyebabkan tujuan instansi akan terpenuhi dan tercapai. Berdasarkan hal di atas, dapat dinyatakan bahwa tujuan dari pembinaan disiplin kerja adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai. Fenomena yang terjadi di sebuah instansi atau organisasi dikarenakan oleh perilaku pegawai. Salah satu bentuk perilaku pegawai tersebut adalah berkaitan dengan disiplin kerja. Disiplin kerja dapat dilihat dari berbagai hal yang menyangkut tingkah laku ataupun sikap pegawai. Lanjutannya, jumlah pegawai pada PT Pegadaian Persero Kota Pontianak di sini dapat kita lihat berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada jumlah pegawai PT Pegadaian Persero Kota Pontianak. Pada bagian operasional berjumlah 18 orang dan di bagian pelayanan berjumlah 23 orang pegawai. Maka jumlah keseluruhan pegawai pada PT Pegadaian Persero Kota Pontianak adalah berjumlah 41 orang. Selanjutnya, tingkat absensi pegawai pada PT Pegadaian Persero Kota Pontianak. Di sini dapat kita lihat dari data di atas terdapat perhitungan hari kerja berjumlah 240 hari selama setahun atau 12 bulan sama dengan 26 hari. Kerja instansi atau organisasi dengan 6 hari kerja dalam seminggu. Sedangkan jumlah hari kerja 260 hari selama setahun atau 12 bulan sama dengan 22 hari kerja instansi atau organisasi dengan 5 hari kerja dalam seminggu. Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat presentasi absensi pegawai operasional pada PT Pegadaian Persero Kota Pontianak sebesar 0,84 dan untuk pegawai pelayanan pada PT Pegadaian Persero Kota Pontianak sebesar 0,78. Selanjutnya, jenis pelanggaran dan sanksi yang diberikan masing-masing instansi kepada pegawai PT Pegadaian Persero Kota Pontianak periode 2019 sampai dengan 2021. Di sini dapat kita lihat pada tabel. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun selalu saja pegawai PT Pegadaian Persero Kota Pontianak melakukan pelanggaran baik pelanggaran ringan, sedang maupun berat. Hal ini dapat dilihat dari tahun ke tahun banyaknya pegawai yang melakukan pelanggaran. Teguran lisan diberikan apabila pegawai alpa 1 hari dan tidak mencapai target bulanan, dan SP1, SP3 diberikan apabila pegawai terlambat masuk selama 1 minggu, 2 bulan berturut-turut, serta merusak nama baik instansi atau organisasi, mencuri, dan melakukan kesalahan fatal lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana pengaruh disiplin kinerja terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian Persero Kota Pontianak? Selanjutnya, pada pembatasan masalah, penelitian ini hanya akan meneliti pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian Persero Kota Pontianak. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian Persero Kota Pontianak. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi peneliti, menambah pengetahuan khususnya untuk pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pegawai pada PT Pegadaian Persero Kota Pontianak. Sedangkan bagi pegawai pada PT Pegadaian Persero Kota Pontianak, memberikan saran dan masukan bagi pegawai pada PT Pegadaian Persero Kota Pontianak dalam hal motivasi dan disiplin kerja guna meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Selanjutnya, bagi Universitas Pancabakti Pontianak, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam mengembangkan
ilmu, pengetahuan, serta dapat menjadikan motivasi untuk meningkatkan motivasi dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pada masing-masing organisasi. Selanjutnya, pada tinjauan pustaka. Sumber daya manusia mempunyai peran penting sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan segala kegiatan dan aktivitas yang ada di instansi atau organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah proses dan upaya merekrut, pengembangan, motivasi, dan mengevaluasi demi tercapainya suatu tujuan, instansi, atau organisasi. Kamali 2016, manajemen sumber daya manusia merupakan pendekatan strategi untuk motivasi pengembangan keterampilan dan pengelolaan penginstansian tenaga kerja. Selanjutnya pada penelitian terdahulu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Eli Rahayu dan Ajimat tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata. Jurnal Ekonomi Efektif, Vol 1 nomor 1 Oktober tahun 2018, variabel yang digunakan oleh peneliti ini adalah variabel disiplin kerja X terhadap variabel kinerja pegawai Y. Jenis penelitian merupakan metode penelitian asosiatif pendekatan kuantitatif dengan pendekatan survei. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Astadi Pangarso dan Putri Intan Susanti tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan tahun 9 nomor 2 Agustus 2016, variabel yang digunakan oleh peneliti ini adalah disiplin kerja sebagai variabel independen X, sedangkan kinerja pegawai sebagai variabel dependen Y. Metode yang digunakan adalah uji validitas, uji normalitas, uji T, uji heterogodesitas, analisis regresi linear sederhana, koefisien, dan determinasi. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Jelly Natalias tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat. Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan volume 2 nomor 1 Januari sampai Juni tahun 2017, variabel yang digunakan oleh peneliti ini adalah disiplin kerja X terhadap kinerja karyawan Y. Jenis penelitian ini menggunakan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data regresi linear sederhana. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Kotamul Fajri dan Herik Dalmar tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada CV Permata Mitra Karya Tangerang Selatan. Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi volume 1 nomor 2 tahun 2020, variabel yang digunakan oleh peneliti ini adalah variabel disiplin kerja X terhadap variabel kinerja karyawan Y. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Untari tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada PT IE Indonesia, volume 7 nomor 1 Januari tahun 2018. Variabel yang digunakan oleh peneliti ini adalah disiplin kerja sebagai variabel independen X, sedangkan kinerja pegawai sebagai variabel dependen Y. Analisis deskriptif, koefisien, korelasi, koefisien, dan determinasi. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Bahwa disiplin kerja mempunyai pengaruh yang terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian Persero Kota Pontianak. Selanjutnya, kerangka penelitian dapat kita lihat di sini pada gambar disiplin kerja X, yaitu yang pertama kehadiran di tempat kerja, yang kedua ketaatan pada peraturan kerja, selanjutnya ketaatan pada standar kerja, tingkat kewaspadaan tinggi, dan bekerja etis. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar juga kinerja pegawai Y, yang terdiri dari jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan kehadiran.
Selanjutnya, metode penelitian. Bentuk penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis survei yang informasinya dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dari responden menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, populasi dan sampelnya. Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Statistik inferensi mendasarkan diri pada dua konsep dasar, populasi sebagai keseluruhan data, baik nyata maupun imajiner, dan sampel sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk melakukan inferensi atau pendekatan atau penggambaran terhadap populasi tempatnya berasal. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel karena secara keseluruhan populasi digunakan sebagai sampel. Selanjutnya, metode penelitian. Variabel penelitian menurut Sugiono 2017 nomor 39 mengemukakan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen yang termasuk dalam variabel disiplin kerja sebagai variabel independen atau bebas. Sedangkan untuk variabel terikat, dependen menurut Sugiono 2016 nomor 39 adalah variabel yang dipengaruhi atau konsekuensi karena adanya variabel bebas. Variabel terikatnya adalah kinerja pegawai. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian seperti proses kerja, perilaku manusia, dan segala gejala-gejala alam yang terjadi di instansi atau organisasi. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pernyataan berupa pertanyaan yang berhubung dengan masalah-masalah yang akan diteliti pada PT Pegadaian Persero Kota Pontianak. Selanjutnya, studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari teori referensi yang relevan dengan menggunakan studi kasus atau permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data. Di sini, yang pertama uji instrumen penelitian, selanjutnya uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi linier sederhana. Selanjutnya uji simultan dalam kurung atau uji F, dan uji koefisien determinasi atau uji R. Selanjutnya dapat kita lihat di sini ada daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Yopitasari presentasinya. Sekarang diberi kesempatan untuk penyangga 1. Penyangga 1 Magdalena Priani. Oke, makasih untuk moderator. PPT yang dibuat sama Yovita, menurut saya itu udah bagus. Pemahamannya juga lebih gampang dicerna sih. Cuma mungkin suaranya agak kecil kayaknya ya. Agak kecil, atau volume di HP saya yang agak kecil sedikit sih. Udah yang dimasukin ke PPT-nya semua tuh udah lengkap sih, udah lengkap, penjelasannya juga udah pas kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya diizinkan kepada penyangga 2, Mariana Julianti. Oke, baik. Untuk saudara PPT-nya sudah jelas dan latar belakang cara penyampaian cukup bagus ya. Itu sih.
Baik, terima kasih kepada penyangga 1 dan penyangga 2. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Bagi kawan-kawan yang mau bertanya silakan. Baik, saya Rindi Astuti ingin bertanya, mengapa saudari memilih judul tersebut sebagai penelitian Anda? Baik, Mbak Yovita, apa mau langsung jawab atau mau ditampung dulu pertanyaannya? Tampung aja dulu ya. Tampung dulu ya. Baik, itu pertanyaan pertama. Bagi yang mau nanya pertanyaan kedua, dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Yovita Widiawati. Saya akan menanyakan kepada Yovita Sari, apa saja permasalahan yang dibahas dalam proposal penelitian Anda? Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Yuliana. Ini apa juga mau ditampung dulu? Iya, ditampung dulu. Oh, baik. Selanjutnya bagi penanya ketiga, pertanyaan terakhir. Perkenalkan, saya Agustina Ella. Di sini saya mau bertanya, keterbatasan atau kesulitan apa yang Anda temui ketika proses penyelesaian proposal penelitian Anda? Terima kasih. Baik, sudah cukup jelas ketiga pertanyaan itu ya, Mbak Yovita. Silakan dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan untuk Rindi Astuti ya. Pertanyaannya, mengapa memilih judul ini sebagai penelitian Anda? Penelitian saya maksudnya. Di dalam instansi atau organisasi disiplin kerja, pegawai merupakan faktor utama dalam meningkatkan kinerja pegawai, seperti halnya pada PT Pegadaian Persero Kota Pontianak merupakan sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Dengan adanya disiplin kerja yang baik, instansi atau organisasi memberikan kesempatan kepada seluruh pegawainya untuk mengembangkan kemampuan dan bakat yang mereka miliki menjadi sebuah kinerja dan sebagai dengan apa yang diinginkan instansi atau organisasi dan pegawai yang bekerja di dalamnya. Baik, apakah bisa diterima untuk Rindi Astuti? Baik, jelas. Terima kasih, Yovita. Untuk pertanyaan yang kedua dari Yuliana Widiawati, boleh untuk diulang kembali? Pertanyaan saya, bagaimana cara Anda, apa saja permasalahan yang dibahas dalam penelitian proposal Anda? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya untuk Yuliana Widiawati. Di sini saya akan coba untuk menjawab berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disajikan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian Persero Kota Pontianak ya? Gimana? Apakah bisa diterima, Yuliana? Ya, makasih atas jawabannya, Yovita Sari. Baik, untuk penanya ketiga, untuk Ella, boleh diulang kembali untuk pertanyaannya. Keterbatasan atau kesulitan apa yang Anda temui ketika proses penyelesaian proposal penelitian? Terima kasih. Baik, di sini saya akan coba untuk menjawab.
berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka perlu adanya pembatasan terhadap masalah agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini ya. Nah, penelitian ini hanya akan meneliti pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian Persero Kota Pontianak. Jadi seperti itu. Gimana, apakah bisa diterima untuk Ella? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua penyangga dan kepada teman-teman yang bertanya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Adi untuk memberi tambahan. Kepada Pak Adi dipersilakan. Judul ini udah umum ya, tapi bisa diangkat di skripsi atau data disempurnakan ya kan? Dengar suara Bapak kan? Dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, ya, nanti disempurnakan juga, itu kan? Karena di situ udah banyak yang niti, itu kan? Udah umum, itu kan? Dengan data kepegawaian tadi itu 3 tahun, bukan 1 tahun kan? 3 tahun terakhir kan? Sudah ada data tentang apa nih? Tentang pelanggaran, gitu kan? Oke, itu ya. Jadi gini, ini kan sudah jam 8:30, mana udah ngantuk, pada ngantuk apa semuanya enggak? Oh, enggak? Udah capek kan? Gimana nih kalau kita tunda besok pagi itu atau malam hari? Besok jam 7 pagi bisa enggak? Pak Bari jam 7 pagi. Atau malam jam 7, tapi dengan catatan jangan panjang-panjang di PPT, jangan panjang-panjang sekali itu, singkat-singkat ya. Maka Bapak suruh itu posting proposalnya dibaca. Waktu PPT itu singkat-singkat ya. Misalnya kalau menjelaskan atau sebenarnya itu apa masalahnya itu juga nanti kemudian kalau yang tujuan pustaka tidak apa digunakan kan nanti tentu apa saja itu ya dengan kagak pemberian dengan hipotesis ini tidak boleh dibacakan apa itu pemasaran apa itu disiplin tidak boleh dibacakan kan lama kan sehingga sampai kan gitu kalau PDP kan cepat selesai nih kan jadi jangan dijelaskan lagi apa itu pemasaran adalah atau membaca itu lama jadi kan Bapak saya kalau tentang disiplin ada disiplin kerja, ada tentang kinerja, cuma gitu cukup kan. Nah, kemudian misalnya apa dulu ada 3 peneliti ya dari ini judulnya apa udah gitu ya, jadi baca semuanya. Yang kedua ini udah gitu kan nih. Nah, kemudian hipotesisnya ini, kamu ini dah betul beritanya pakai kualitatif udah gitu cuman. Yang jangan sampai berkualitatif kan dijelasin lagi. Kan sudah ada di proposal kan. Ya kan udah sampai cepatlah dia semua bisa selesai kan. Kalau dibaca satu-satu sih sampai jam 11 malam udah selesai nih. Ya kan? Jadi ya harus ringkas gitu kan. Jangan kalau makanya Bapak tadi di grup itu posting proposalnya. Proposal itu dibaca, di PPT singkat-singkat aja. Nah, kalau bisa 3 menit sampai selesai PPT kan. Ya kan? Nah, gitu kan. Ini sih dibaca disiplin adalah ini. Ya lama lah dia. Nanti metode adalah deskriptif populasi gini kan. Nah, populasi apa? Populasinya adalah semua nasabah Bank Kalbar umpamanya. Jumlah sampelnya adalah 100 orang. Yang metode cukup itu ya kan? Nah, problem penting ini udah. Udah kan? Nah, pakai regresi sederhana. Ini. Nah, gitu udah selesai kan? Terima kasih kan gitu. Kan lama ya kan? Nah, untuk lengkapnya itu kan di proposalnya dibaca masing-masing kan? Betul enggak? Nah, itu. Jadi kalau tak singkat itu sudah selesai nih. Lama apa udah gitu hambatan itu juga ada hambatan nggak bisa screen kan makan waktu kan nah itu Bapak tawarkan mau pagi atau mau 7 malam kalau pagi hari jam 7 pagi jam 9. Kalau pagi kayaknya nggak bisa lah Pak, ada malam kuliah. Ya oke malam ya 6:30 ya tapi ingat ya kalau malam tuh 6:30 jangan PPT yang panjang ya kalau bisa disingkat-singkat diringkas gitu kan. Jangan kayak tadi masih panjang nih kan PPT-nya kan. Jangan dibaca definisinya apa itu pemasaran apa itu ini. Semuanya teori apa? Oh, teori tentang disiplin. Udah cukup itu ya. Ya kan? Tidak perlu lagi dibaca apa itu kinerja, apa itu disiplin, tidak perlu kan udah di proposal kan? Tahu enggak? Nah, ya kan gitu kan? Nah, kalau kepikiran ini ya udah gambar gini. Hipotesis ini udah selesai kan? Penelitian dahulu semua siapa? Ada 3. Peneliti pertama namanya siapa peneliti, kedua ini, ketiga ini udah tahun berapa? Udah gitu. Jangan dibaca semuanya. Ingat kan mau ringkas kan, gitu kan? Nah, kalau 5 menit itu pakai gambar, kayak alur gitu kan. Alur gimana? Jadi cepat gitu, ya kan? Paham enggak? Besok jangan lama-lama sampai jam 9 nih, nanti enggak ada cerita. Kalau Bapak sih tahan sampai jam 12 tahan Bapak. Bapak sih Anda nih mahasiswa kan? Bapak sih tahan jam 12 malam. Anda tahan jam 12 malam? Enggak tahan kan? Ya kan? Jadi bagusnya kita tunda besok ya.
Ada masih ada 6 orang, 7 orang ke 6 orang, 7 lah gitu kan. 7. Besok jam berapa, Pak? Hah? Besok kira-kira jam berapa? 7 malam. Malam. Sore kayak tadi nggak bisa kah, Pak? Bapak ada acara besok sore. Sore ya Pak. Hah? Bapak ada kegiatan atau di hari Jumat? Sudah Jumat. Besok aja, Pak. Besok aja lah, Pak. Besok Besok aja, aja, Pak. Pak. Kalau mau sore hari Jumat jam 4 boleh. Enggak apa. Besok aja lah, Pak. Besok aja. Iya, Pak. Jam 7 malam. Nggak salah kalau sore gitu kan. Nah, kan masih bisa Ya, kan. Pak. Nggak apa-apa besok ya, Pak. Udah dengan catatan jangan yang tadi dia kan Bapak udah bilang 5 menit kalau 5 menit semua udah selesai dah. Dua itu 5 kali Jumat itu berapa menit itu kan? Karena dipanjang-panjang nih. Itu kan. Berarti PPT-nya simpel ya, Pak? Simpel ya. Kan ada proposal ke Bapak di buku itu. Udah sponsor proposal nanti masih download kan baca kan? Waktu presentasi yang singkat-singkat ya. Kalau bisa 3 menit selesai gitu kan? Sedangkan kan waktu udah nyangkut kan udah ada proposal kan? Lihat PPT kan? PPT aja untuk presentasi ya, yang intinya apa gitu kan? Mana bisa nyangka ada PPT? PPT untuk disanggah kan? PPT itu untuk presentasikan, tapi kalau menyangga itu ada proposalnya kan? Nah gitu, jadi cepat lah dia. Maka dibatasi, 3 pertanyaan kan? Kalau 3 pertanyaan aja gitu kan? Ya cepat. Kan? Ini intinya cuma untuk apa? Untuk latihan untuk skripsi lagi nanti skripsi ini kan? Nanti gitu nggak skripsi harus bisa pakai waktu efisien kan, waktu gitu ya. Nah, oke, karena udah mau jam 9, Bapak sih mau tapi kasih nanda semua nanti kan. Ada yang ngantuk, ada yang teler kan, ada capek kan. Bapak saya capek kan, dari pagi di sore kan. Bapak nggak tahu kan. Capek iya Pak, capek duduk. Capek dulu kan, iyalah maka itu. Jadi kalau Bapak ini udah tahan, Bapak udah terbiasa jam 2 malam duduk. Kalau masih saya tidak tahan kan, oke ya. Gak apa-apa. Kalau mau malam, kalau mau cepat besok malam, kalau mau jam 4 ya pilih celana lah. Itu ya. Walaupun udah tampil harus datang semua ya. Yang udah tampil tetap datang semuanya, kebersamaan kan. Yang udah datang. Ya, Pak, biar adil. Tadi itu Bapak bisa tetap absen tuh, yang udah datang nanti bisa didiskualifikasi kan. Nah, oke ya. Itu dengan alma mater dan kemeja baju putih ya, Pak. Ya, nah yang ini tidak apa-apa, kayak ini tidak apa-apa, kan tidak bawa bahkan ke ujung. Jadi kalau kita tetap buka bawa. Nanti insya Allah semester depan tetap buka ya, insya Allah tetap buka minggu depan karena udah dapat dah. Mungkin nanti semester depan semua kita tetap buka. Nah, ya. Jadi anda yang di kampung tuh datang ke depannya dah cari rumah kos lah, yang kos kan. Ya, kan gitu. Tapi itu tanpa sih 100% tetap buka dah, karena ada COVID tadi kan. Jadi kita tetap pakai masker itu kan, walaupun ada COVID tak pakai masker, jaga kesehatan dia itu ya. Ke depan udah tetap buka nih, ya kan. Jadi tadi itu udah intinya udah pada bagus, cuma data dilengkapi. Nanti dari hasil seminar ini kan bisa diproposalkan buat proposal skripsi kan. Saya semua ya, tinggal dilengkapi data, dilengkapi semuanya itu ya. Ya itu baru datanya. Nanti tinggal waktu semester 7 nanti ajukan proposal ke dosen PA ya, tapi buat ke Bapak ke dosen PA. Kalau nanti proposal skripsi itu ke PA dulu ya. Langsung proses ke dosen PA dulu kan. Nah, itu kalau skripsi nanti masing-masing kan menyusun PA. Untuk membuat proposal skripsi itu ke dosen PA dulu. Apa tuh proses PA, judulnya, isinya gimana kan? Nah, baru ke jurusan gitu kan. Nah, itu. Oke ya. Ya, sama Bapak cukup sekian. Semoga sehat selalu ya. Habis ini istirahat ya, tidur ya, jangan dipaksakan ya. Sampai jumpa besok malam sampai 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak keluar ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Izin keluar ya, Pak.